Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudari, Bapak Ibu. Kembali lagi pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-temanku, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih, penginjil yang telah kita dengarkan tadi memang kedengarannya sangat keras untuk kita hayati dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memang mempunyai perasaan. Rasa marah ya tentu menjadi akar dari setiap persoalan, sehingga memang membuat kita mempunyai musuh. Dalam surat Paulus, jadi Paulus pernah menekankan bahwa setiap persoalan yang mengakibatkan terjadinya pertikaian dan juga yang membuat terjadinya retakan dalam berelasi sosial adalah kemarahan. Kemarahan itu memang akar dari munculnya persoalan yang tentunya tadi berakibat seperti itu ya. Relasi sosial menjadi retak sehingga kita pun mempunyai musuh. Tetapi Tuhan menekankan kita pada kesempatan ini untuk mencintai musuh, memaafkan musuh, dan bahkan mendoakannya. Tentu ini menjadi sebuah persoalan tersendiri untuk kita. Teristimewa kita yang berhadapan dengan orang lain yang telah membuat kita tersakiti, dan tentunya kita menganggap dia sebagai musuh. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabatku, bagaimana Tuhan tadi melukiskan bahwa Bapa yang di surga itu mengasihi semua orang, baik orang yang berdosa maupun tidak berdosa, orang benar maupun orang yang tidak benar, dengan menggambarkan bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari ya bagi semua orang, dan juga menurunkan hujan bagi semua orang. Matahari tidak diterbitkan saja kepada orang benar, atau hujan tidak diterbitkan kepada orang yang tidak berbuat salah. Tetapi semuanya itu dikhususkan atau diperuntukkan bagi semua orang, siapa saja dia, tidak memandang latar belakangnya. Tentu kasih Allah ini yang dikedepankan oleh Yesus untuk kita manusia, untuk kita lakukan. Bahwa kita seharusnya juga harus mampu membangun sebuah sikap, mampu memaafkan musuh kita atau mengasihi sesama kita yang kita katakan sebagai musuh. Tuhan tadi mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukan hal itu. Atau kita memberikan sesuatu kepada orang yang telah membantu kita, orang lain pun, orang berdosa pun melakukan hal itu. Atau Yesus mengatakan tadi ya, pemungut cukai dalam arti ya mungkin dianggap sebagai orang yang dikatakan berdosa dalam hal ini juga melakukan hal yang sama. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang hal ini sulit untuk dilakukan atau dipraktekkan ya, kita sebagai manusia. Tentu kita merasa bahwa ini merupakan sebuah beban yang sangat berat ya. Tetapi Yesus di sini tidak serta-merta memang memerintahkan kita untuk melakukan itu secara serentak. Tetapi dalam artian ini, Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri. Lalu merenung, merefleksikan hidup. Lalu kemudian kita bawa semua pergumulan kehidupan kita kepada Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, disitulah setidaknya kekuatan kita menemukan diri, menemukan persoalan yang terjadi di antara kita. Sehingga pelan-pelan pun kita membuka hati akan kehadiran Allah, kita membuka diri kita agar disentuh oleh Allah. Sadar atau tidak sadar, pelan-pelan pun kita akan dilunakkan, atau hati kita yang marah itu akan dilunakkan oleh Allah sendiri, di mana kita diarahkan untuk pelan-pelan juga mencintai musuh kita. Dan tentu hal ini juga tidak terlepas dari sebuah relasi intim kita dengan Allah di dalam doa. Doa memang merupakan kekuatan kita untuk bisa menangkis berbagai kemarahan yang kemudian meluapkan dari dalam diri kita perpecahan di dalam berelasi dengan yang lain. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, masa prapaskah ini atau momen prapaskah ini memang menjadi momen yang tepat untuk kita untuk merefleksikan diri, merenung diri, lalu kemudian mengakui kesalahan kita. Mungkin saja musuh yang kita ciptakan itu atau musuh yang kita punya itu bukan dari sisi kita dianggap musuh ya, tetapi mungkin dia masih mau menerima kita. Dan juga mungkin kita yang menciptakan persoalan sehingga kita pun mempunyai musuh. Semuanya itu tentu beragam metode atau beragam persoalan yang pelik untuk kita damaikan. Hanya dengan cara itu ya, kembali ke dalam diri, sembari kita menghadirkan Allah dan juga memohon kekuatan Allah di dalam doa-doa pribadi kita. Hanya dengan itulah kita mampu sampai kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Hanya dengan kembali ke dalam diri, merenung diri, menemukan titik terlemah diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, mungkin itu ya bagian dari salib kita. Santo Montfort, itu salah satu orang kudus di dalam gereja, dia mengatakan bahwa tidak ada salib, itulah salib. Artinya begini, setiap orang yang tidak mempunyai persoalan dalam hidupnya, itulah sebenarnya salib untuk dia. Namun bukan berarti bahwa kita mencari persoalan. Artinya tidak mungkin manusia itu tidak mempunyai persoalan, tetapi setiap manusia itu tentu mempunyai persoalan. Dan oleh karena itu, Santo Montfort mengajak kita semua untuk memikul setiap salib kita dan juga mampu melihat sang kebijaksanaan di balik salib yang kita pikul. Kita memikul salib tanpa ada sebuah kesadaran, tentu sia-sialah salib itu. Tetapi salib yang kita pikul dengan kesadaran iman akan memberikan makna tersendiri untuk hidup kita masing-masing. Di balik itu pun Santo Montfort mengatakan juga bahwa tokoh yang paling penting atau yang paling berbaik untuk kita teladani dalam memikul salib kita itu adalah Maria ya. Jadi kita belajar pada Maria ya, bagaimana dia memikul berbagai persoalan hidupnya ya, ketika berhadapan dengan putranya sendiri. Teristimewa di dalam menyaksikan putranya itu ya dihantam, dipukul, dihina, disalibkan oleh musuh-musuhnya ya. Tetapi Maria menerima semuanya itu, merenungkan semuanya itu, lalu membawanya dalam doa apa yang Tuhan kehendaki. Dan lebih dari itu semua, kita belajar pada Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, ketika dia tergantung di atas salib, dia mendoakan musuhnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kan suatu luapan kemurahan hati yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita membangun sikap untuk mampu memaafkan musuh kita.
sebagaimana Tuhan mengajak kita pada kesempatan ini. Semoga hati kita senantiasa terbuka untuk Tuhan dan juga mampu menerima yang lain sebagai saudara kita. Semoga.